Namanya Ahmad Wahyu Sobirin. Ia berasal dari Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Sejak kecil, Wahyu sapaan akrabnya memang dikenal sebagai anak yang tak banyak bicara. Semua teman mengenalnya sebagai sosok anak dengan pribadi yang pendiam, gak banyak tingkah. Ahmad Wahyu Sobirin terlahir dari keluarga yang sederhana. Kabarnya Wahyu juga punya 3 adik kembar yang lucu-lucu. Namun sayang, Tuhan sepertinya lebih sayang dengan mereka. Karena belum genap 1 tahun hidup di dunia, lebih tepatnya baru 3 bulan, ketiga adik Wahyu berpulang ke rahmatullah, entah karena sakit apa. Kehidupan pun terus berjalan. Saat itu usia Wahyu 11 tahun. Ia kehilangan sosok ayah dalam hidupnya, karena di saat itu ayahnya meninggal dunia juga. Wahyu memang belum tahu arti kehidupan yang sebenarnya saat itu, mengingat usianya masih 11 tahun, sedih ya sudah pasti. Waktu pun berlalu, ibunya Wahyu menikah lagi dan beruntungnya Wahyu kala itu punya seorang kakak tiri yang baik. Singkatnya waktu itu Wahyu sudah lulus SMA. Sama seperti remaja labil pada umumnya, Wahyu sering berpindah-pindah tempat dalam bekerja, nggak kerasan, belum nemu yang pas, dan mungkin begitu kiranya saat itu. Dan part paling menyedihkan dalam hidup Wahyu harus kembali lagi dirasakannya, karena saat itu ibunya mendadak meninggal dunia. Gak ada firasat apapun yang dirasakan oleh Wahyu atas kepergian ibunya. Semua begitu mendadak. Wahyu seperti kehilangan arah semenjak ibunya meninggal. Gak ada tujuan hidup. Sampai akhirnya kakak iparnya mengajaknya bekerja di Pulau Kalimantan. Nah, seperti cerita sebelumnya, di Kalimantan ini Wahyu bekerja di sebuah tempat bengkel jok selama kurang lebih 1 tahun. Tapi nggak tahu kenapa perasaannya selalu mengingat-ingat kampung halaman. Dengan kata lain, Wahyu ini nggak betah kerja di sana. Alhasil ia mencoba menghubungi sepupunya bernama Hendra. Hendra sendiri merupakan pemilik rental PS bernama Juventus PS yang ada di Dusun Jimbun, Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kepada Hendra, Wahyu menyampaikan keinginannya untuk ikut bekerja dengan sepupunya. Pada bulan puasa tahun 2017, Wahyu memantapkan hatinya untuk balik lagi ke kampung halamannya. Dan setelah habis lebaran tahun 2017, Wahyu mulai aktif bekerja di rental PS sepupunya sebagai operator rental yang mengawasi para pemain atau user PS, mencatat pemasukan rental, menyiapkan segala kebutuhan pemain yang mau bermain, dan lain sebagainya. Di pekerjaan kali ini, Wahyu menikmati pekerjaan itu. Baginya pekerjaan ini terbilang ringan dan santai. Ia juga tidur di tempat rental PS. Setiap paginya jam 8 ia pulang ke rumah Hendra untuk sarapan, dan kembali lagi ke rental jam 12 siang dengan membawa bekal makan siang dari rumah Hendra sepupunya. Rental Juventus PS sendiri buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Begitu terus setiap harinya. Hanya saja untuk Senin dan Jumat Wahyu kembali ke Kecamatan Mojo, karena di hari itu Wahyu menyempatkan untuk berziarah ke makam ayah dan ibunya. Selebihnya bisa dikatakan pekerjaan Wahyu full di Juventus PlayStation Jimbun. Jujur, yang membuat Wahyu betah bekerja di rental PS ini bukan hanya pekerjaannya yang ringan dan santai. Sebenarnya lebih dari itu, karena di tempat ini Wahyu memiliki beberapa teman baru. Salah satunya Muhammad Ubaitul Anas atau biasa dipanggil dengan Anas, usianya 26 tahun. Seorang Anas ini memang dikenal sebagai master PlayStation, karena memang beberapa kali Anas juara 1 dalam turnamen game bola yang diadakan di rental Juventus PS. Selain itu, Anas juga memang langganan bermain di rental ini. Sering juga sampai larut malam bermainnya. Pada Selasa 23 Januari tahun 2018, seperti biasa pagi hari, Wahyu pergi pulang ke rumah Hendra untuk sarapan pagi. Hari itu kebetulan lagi hujan gerimis. Jam 11 siang, Wahyu kembali ke rental PS membuka rental seperti biasanya. Tapi memang di hari itu rental tergolong sepi, hanya ada beberapa orang saja yang bermain. Slot lainnya pada kosong semua karena memang saat itu gerimis, nggak berhenti-henti. Malam harinya pun sama-sama sepi. Mungkin efek hujan. Namun di jam 10 malam, tiba-tiba datang Anas bersama dengan Darul. Darul juga merupakan teman Wahyu. Singkatnya, Anas dan Darul main PS seperti biasa. 2 jam mereka bermain. Tepat pukul 12 malam, TV mati, pertanda waktu sudah habis. Darul bersiap pulang, begitu juga dengan Anas. Anas kemudian membayar uang rental PS ke Wahyu. Tapi diam-diam, Anas melirik laci rental tanpa sepengetahuan Wahyu. Kemudian Anas menyusul Darul keluar rental PS. Sedangkan Wahyu merapikan semua PS dan juga menutup rental PS. Darul dan Anas merupakan orang terakhir yang bermain di malam itu. Memasuki hari Rabu 24 Januari tahun 2018 setelah rental ditutup,
Pintu rental tiba-tiba diketuk-ketuk dari luar. Wahyu yang masih bangun melihat di kaca jendela. Ternyata itu adalah Anas. Tanpa curiga pintu pun dibuka. Ternyata Anas meminta tolong untuk diantarkan pulang. Tapi tenang, ada upah 20.000 yang diberikan untuk Wahyu, plus bensin untuk motor Wahyu. Dan sekali lagi, tanpa rasa curiga Wahyu mengambil kunci motor dan mengantarkan Anas. Di perjalanan mereka sempat membeli bensin botolan yang dimasukkan ke dalam jok motor. Perjalanan pun berlanjut. Namun di pertengahan jalan dengan kondisi sepi, Anas meminta turun karena uangnya tercecer. Wahyu berhentikan motor Jupiternya dan mulai meraba-raba aspal dan membantu Anas untuk mencari uangnya yang terjatuh. Ketika Wahyu lengah, Anas memukul Wahyu dengan bertubi-tubi. Mulai dari tengkuk, kepala, dada, hingga ke bagian perut Wahyu. Wahyu seperti tak diberi kesempatan untuk bertanya, di mana salahnya? Tangan keras Anas terus memukuli penjaga rental PS itu hingga tak berdaya. Setelah itu Anas seret tubuh Wahyu ke dalam ladang tebu yang ada di sisi jalan. Akibat diseret, celana Wahyu melorot. Anas ambil celana Wahyu untuk mengusap darah yang keluar dari hidung penjaga rental itu. Kemudian Anas membawa satu HP Wahyu bermerek Redmi 4 dan juga motor Jupiter. Selanjutnya Anas kembali ke rental PS. Sesampainya di rental PS, Anas kembali mengambil beberapa barang seperti 1 unit PS3, 3 setik PS, dompet, KTP, SIM, STNK, serta uang senilai 1.800.000, buku catatan PS, dan 1 HP merek Evercourse. Setelah itu Anas kembali ke rumah dan membakar beberapa barang bukti. Salah satunya yang dimusnahkan Anas yakni buku catatan rental PS Juventus. Sekitar pukul 4 pagi, Anas kembali ke ladang dengan membawa PS3 dan bensin. Entah saat itu PS3-nya mau dijual kemana. Sesampainya di ladang tebu, Anas menyiramkan bensin ke tubuh Wahyu yang diyakini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Tak lama kemudian, korek gas pun dinyalakan dan api mulai membakar tubuh penjaga rental itu. Walaupun sempat terbakar kaki Anas saat menjalankan aksinya, Anas masih bisa untuk kabur dan meninggalkan PS3-nya di ladang serta jasad Wahyu di sana sendiri. Pagi harinya, Hendra dan keluarganya bingung. Biasanya Wahyu sudah datang sarapan, tapi sudah siang gini Wahyu nggak datang-datang. Kemana dia? Pikir Hendra. Hendra akhirnya menyusul ke rental dan didapati bahwa Wahyu sudah tidak ada di rental. Motornya pun sudah tidak ada. Berselang beberapa jam kemudian warga geger setelah seorang buruh tani menemukan sesosok jasad manusia yang terbakar di ladang tebu milik seorang warga. Polisi mulai berdatangan memeriksa TKP setelah warga menelpon atas kejadian penemuan ini. Beberapa barang bukti memang ditemukan di TKP seperti kacamata min dan baju korban. Polisi sulit mengidentifikasi korban karena sidik jari serta retina korban sudah rusak parah akibat terbakar. Segera jasad dibawa ke rumah sakit. Masih di hari yang sama pukul 11 malam kurang lebihnya, Bibah, kakak dari Wahyu, mendatangi rumah sakit karena kabar penemuan jasad yang menghebohkan itu di Dusun Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, dan Bibah menyatakan korban adalah adiknya karena ia begitu yakin mengenali pakaian dan juga kacamata min yang digunakan oleh adiknya. Setelah melalui beberapa proses, akhirnya dinyatakan oleh pihak terkait bahwa korban memanglah benar Ahmad Wahyu Sobirin, pria dengan usia 25 tahun yang meninggal dengan sadis di ladang tebu milik warga. Hasil autopsi dari rumah sakit menyatakan Wahyu mengalami luka bakar 30%, luka lebam di beberapa bagian sampai pada area kemaluan, serta pankreas yang pecah. Dalam kasus ini, polisi sampai memeriksa 12 saksi atas kejadian ini pada waktu itu. Pada Kamis 25 Januari tahun 2018 pagi hari pukul 9, Ahmad Wahyu Sobirin dimakamkan di desanya berdekatan dengan makam orang tuanya. Wahyu sendiri tercatat baru 7 bulan bekerja di rental Juventus PS Jimbun dan banyak yang memberikan pengakuan bahwa memang Wahyu orangnya pendiam, baik kepada siapapun, rasanya nggak mungkin kalau punya musuh, kata seorang teman. Sementara pelaku atas kasus ini pada waktu itu masih dalam pencarian. Polisi juga sudah melacak keberadaan HP serta motor korban dan memeriksa salah satu saksi bernama Darul. Bahkan si Darul ini juga sampai menginap di kantor polisi demi memberikan kesaksiannya di malam itu. Setelah mendapatkan keterangan saksi dan beberapa pengakuan saksi, akhirnya mengerucut ke satu nama yakni Muhammad Ubaitul Anas alias Anas. Kamis 1 Februari tahun 2018, polisi menangkap Anas di rumahnya
di Dusun Ngadirejo, Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, tanpa perlawanan. Dan polisi juga menemukan beberapa barang bukti yang sudah dimusnahkan. Dalam pengakuannya, si Anas ini menjual motor korban dengan harga 1.800.000 serta menjual HP Xiaomi Redmi 4 dengan harga 800.000. Semua-muanya dilakukan Anas karena kebutuhan ekonomi. Anas merupakan seorang suami sekaligus ayah, istrinya tengah hamil 8 bulan anak kedua. Sedikit cerita tentang Anas, sejak umur 2 tahun, Anas ditinggal ayahnya meninggal dunia. Dan baru-baru ini setelah Anas menikah, sang ibu juga meninggal dunia. Anas punya adik kandung yang saat itu usianya 14 tahun. Biaya kehidupan adiknya lebih banyak ditanggung budenya. Sedangkan Anas bekerja serabutan, kadang bikin batako, buruh cangkul, hingga ngelep sawah atau mengairi persawahan. Pekerjaan itu nggak setiap hari didapat. Anas punya motor sebenarnya, tapi motor itu ia gadaikan ke seseorang demi menyambung hidupnya. Uang hasil penjualan motor korban lah yang dipakai untuk menebus motor miliknya sendiri. Menurut pengakuan budenya Anas merupakan anak yang baik-baik saja awalnya. Ini awalnya. Namun belakangan ini Anas menjadi lepas kendali, kadang mengkonsumsi miras dan juga pil koplo. Budenya juga nggak habis pikir ia bakal melakukan ini kepada temannya sendiri. Terus yang kamu bakar, yang kamu siram mana? Kepala, kepala terus dada terus manual kan? Ya pokoknya sengaja di sini Pak. Tapi yang kebakar kok cuma kepala, dada sama sini. Kalau nyiramnya bensin, kenapa? Nggak tahu Pak, karena kaki saya juga bakar itu. Mana yang kaki yang kebakar? Ini. Ini ya? Bulu-bulunya. Ikut kebakar. Iya Pak. Sama bulu-bulunya. Iya. Rontok. Bulunya yang ini nggak rontok. Oh berarti kamu nyiram bensin gini kena? Kena ya? Enggak kan saya sedang ini kan saya dengan juga Pak. Nah terus? Bawahnya kan ada gambar. Iya, yang gambar. Pakai korek. Iya pakai korek Pak. Pakai korek. Makanya pakai korek ini. Korek cas apa korek? Begitu. Korek cas. Korek cas. Korek cas. Enggak korek. Korek cas. Berarti meledak itu. Iya. Bom jelek kayak. Misalkan Buang. Terus kena kaki. jadi ya ini Pak. Tapi mau Mbak saya heran kenapa harus manual yang kamu bakar? nggak tahu saya kan juga ikut takut lah Pak. Ya kurang cek itu. Barang. Telepon polsek. Oh, sih. Masih diamankan pos. Handphone. PlayStation yang diambil. Kalau PlayStation. PlayStation, tas. Ini celana korban ya. Ya. Celana korban. Handphone Ini korban. handphone Korban. Xiaomi dan kacamata yang ditemukan. Jadi pelaku atas nama Baikul Anas, kalau disingkat UA saja. Jadi pasal yang disangkakan pasal 365 tentang perampokan, Junto 338, Junto 340 ya, Junto 340 tentang pembunuhan berencana. ancaman hukuman aja. Ancaman hukuman 20 tahun saja. sekitar 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Jadi motifnya ingin menguasai barang-barang yang ada Milik korban. milik korban. Ya. Jadi motifnya ingin menguasai barang-barang milik korban untuk dijual. Bahkan ini sudah sempat dijual ke beberapa Handphone orang. juga. Ya, handphone juga sudah dijual. Sepeda motor, PlayStation sudah ya. PlayStation ditemukan Ditemukan di perkebunan ditaruh ini. sama ini. Makanya Belum sempat PlayStation dijual. Kondisinya Ya. kotor. Dibuang Buat berarti. apa nih rencananya nih? Buat main dewe apa mau dibuat dol? Ya tahu Pak, bingung kalau PS itu Pak. Hah? Lalu nyapa yang jual PS? Ya itu Pak, bingung kalau Pak. Ya, we jual PS nyapa? Nggak apa iki? Dijual. Ya? Sebenarnya ingin jual tapi kok nggak niat gitu makanya saya tinggal di situ Pak. Buat tinggal neng kebun-kebun kono. Iya. Pelaku tangkap di mana dan? Hah? Pelaku tangkap di mana dan? TKP Mas kan? Di rumah. Pelaku ditangkap di rumah. Sempat kabur nggak ada? Terus Enggak. Bakarnya itu gimana dan? pembakaran di kebun ya. Kebun. Di TKP gitu. Di TKP. Jadi dibunuh dulu ya? pelaku dipukul di jalan. Menggunakan alat apa? Meninggal ya? Enggak, pakai tangan kosong ya. Pakai tangan kosong dipukul di dada, kepala, perut, itu kurang lebih 10 kali. Lakukan mabuk ya? Mabuk enggak? Ya sedikit. Sedikit minum apa? Anu itu Pak, baceman itu. Baceman. Enggak mabuk, baceman itu. Ngeluh ndak sih cuma. Mana mabuk?
Ini celananya, celana dalamnya masih di polsek. Ini agak Celananya emang pelorot atau gimana dah? jadi kenapa dipelorot? Bukan dipelorot, dia diseret. Jadi kalau diseret sehingga Nyingkap. turun, celana panjangnya untuk menutupi darah yang keluar dari hidung. Ya, celana panjangnya. Jadi otomatis celana dalamnya pun melorot sampai ke lutut, di atas lutut sedikit. Ini termasuk berencana apa spontan ya? Kita juntokan semuanya, 3 pembunuhan berencana sama perampokan atau pencurian dengan kekerasan, 365. Motifnya dia membakar dan Motif membakar apa? Menghilangkan jejak. Sebelumnya kamu sudah pernah ditahan? Tapi kok bisa Kasus ada- narkoba? Kasus narkoba? Hah? Aneh. Belum pernah. Kasus narkoba belum. Ada yang lain? Tanyakan. kok bisa punya ide membakar untuk menghilangkan jejak dan Apa? Belajar dari film? Sudah nggak ketahuan. Jadi mau Nggak wajah dan sidik jarinya memang pada saat ditutupan sudah melepuh Sudah dan rusak. Kita pakai inafis juga agak susah. Kejadiannya malam atau siang dan atau sore? Pagi. Setengah satu, Malam. 1.30, setengah 2. setengah dua, 00.30 kalau keterangan 00.30 sempat kembali ke tempat rental untuk Ngambil. membereskan Ambil PS barang-barang uang korban. ya, 1.800.000 ya. Uang 1.800.000. Buat apa uangnya? Buat bayar apa? Hah? Mobil motor itu Ya buat bayar apa Buat uangnya? bayar apa? Ya bayar apa? Oh, bayar utang. Sama bayar utang. Jadi ibunya baru meninggal, istrinya sudah meninggal kan? Istrinya hamil tua. Istrinya hamil tua, anak kedua ya, anak kedua. penadanya enggak? Tenaga. Penadanya sudah kami aman. Ada diadain di tempe. Oke, yang lain mau tanyakan? Monggo. Ya. Motornya belum ada perubahan ya, nggak kamu rubah sama sekali ya. Kamu Iya. jual, pelatnya nggak kamu Nanti. Ya. nggak ada motor lagi. Dapat bawa apa loh? Di dalam kamar. Ya. pakai ganja juga, pakai gas. Oh, sedikit banyak. Korban bernama siapa dan tadi dan? Hah? Korban namanya siapa? Korban atas nama Wahyu, Ahmad Wahyu Sobirin. Umur 25 tahun, penjaga rental PlayStation Juventus, Dusun Petok, Desa Petok. Alamatnya ini ya, Ya. Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kalau lokasi penjaganya di penjagaan PS-nya di Kandang. Beberapa waktu kemudian rekonstruksi kasus ini digelar. Ada 4 lokasi yang menjadi tempat rekonstruksi berjalan. Antaranya rental Juventus PS, area ladang tebu, hingga rumah pelaku. Ada fakta baru yang terungkap di saat rekonstruksi berjalan. Pengakuan pertama, pelaku mengaku menganiaya korban hanya dengan tangan. Tapi saat rekonstruksi, justru tidak hanya dengan tangan, melainkan juga dengan lutut, serta menendang korban dengan kaki pelaku. Total ada 24 adegan yang diperagakan pelaku atas kasus ini waktu itu. Dalam ruang sidang pada Selasa 22 Mei tahun 2018 oleh JPU, Anas dituntut 20 tahun penjara. Alasannya tidak banyak yang bisa jadi bahan meringankan bagi terdakwa. JPU menegaskan bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam surat pembelaan yang dibaca sendiri oleh Anas itu, dia mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya. Terdakwa juga mengaku telah bertindak sopan dan kooperatif selama persidangan. Selain itu, Anas mengaku jika dirinya merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, anak, dan istrinya. Terdakwa Anas meminta keringanan hukuman kepada hakim. Pada Kamis 31 Mei tahun 2018, sidang lanjutan digelar dengan agenda putusan. Melalui Pengadilan Negeri Kediri, yang kala itu diketuai oleh Hakim Ketua Melina Nawang Wulan, menjatuhkan vonis kepada terdakwa Muhammad Ubaitul Anas dengan pidana penjara seumur hidup. Tak ada alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permintaan keringanan hukuman yang diminta terdakwa Anas.
Majelis hakim menegaskan bahwa Anas terbukti melakukan pembunuhan berencana. Semua tuntutan juga sudah terbukti di pengadilan. Bahkan, baik terdakwa maupun saksi yang dihadirkan juga membenarkan berbagai barang bukti yang telah dihadirkan di pengadilan. Majelis hakim menjelaskan bahwa tindakan Anas yang membakar mayat korban adalah untuk menghilangkan jejak, agar tidak bisa diketahui oleh pihak berwajib. Tindakan itulah yang juga menjadi salah satu alasan vonis terberat yang diberikan. Meskipun JPU hanya menuntutnya dengan 20 tahun penjara dan penasihat hukum terdakwa meminta keringanan hukuman, majelis hakim mempunyai kesimpulan yang berbeda. Menurut mereka, perbuatan Anas pantas diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Menariknya, dalam sidang vonis kala itu, tidak ada keluarga terdakwa maupun keluarga korban yang hadir dalam persidangan putusan. Pengunjung sidang pun sangat sedikit. Sebagian besar justru para terdakwa yang akan menjalani persidangan di hari itu. Di balik hamparan ladang tebu yang sunyi, berakhir hidup seorang pria sederhana yang tak pernah mencari masalah dengan siapapun. Ahmad Wahyu Sobirin hanya ingin bekerja, bertahan hidup, dan berziarah ke makam kedua orang tuanya. Namun kebaikan dan kepolosannya justru dimanfaatkan oleh orang yang dianggap teman. Sementara Anas memilih jalan gelap demi uang dan dalam satu malam menghancurkan semuanya. Bukan hanya satu nyawa, tetapi juga masa depan keluarganya sendiri. Kasus ini mengajarkan bahwa kadang bahaya terbesar bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percaya, dan pada akhirnya, secerdik apapun seseorang menyembunyikan kejahatan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Wahyu kini telah pergi, namun namanya selalu akan dikenang. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai pengingat bahwa kebaikan memang tidak selalu dibalas dengan kebaikan, tetapi keadilan pada akhirnya tetap berdiri di tempatnya. Akhir kata, saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.